Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan.
Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Shalom. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan boleh kita alami sepanjang minggu ini. Katakan amin. Amin. Karena itu kita mesti memuliakan Tuhan hari ini, hari yang telah dijadikan bagi setiap kita untuk boleh beribadah. Mari bersama dengan keluarga kita masing-masing kita bangkit berdiri dimanapun kita berada untuk boleh memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Yang siap memuliakan nama Tuhan boleh sorakan haleluya. Oh yeah, yeah. Engkau layak dipuji Tuhan. Hari ini kami akan nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Nyanyikan bersama-sama, katakan. Bagaikan air sirami tanah gersang rasa sejuk menyegarkan bagai cahaya mentari hangat memelukku damai di jiwaku lembut indah tutur katamu tangi jalanku menghibur hatiku memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya perkataanmu tumbuhi hatiku siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Oh, kami berjalan di dalam-Mu. Katakan bersama. Bagaikan air sirami tanah gersang rasa sejuk menyegarkan bagai cahaya mentari hangat memelukku damai di jiwaku lembut indah tutur katamu tangi jalanku menghibur hatiku memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah ku berjalan lagi katakan untuk selamanya sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Yesus, kami berjalan di dalam janji-Mu, perkataan-Mu di hidupku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus yang hadir bagi kami. Dan karena itu kami nyanyikan bersama-sama yang sedang hati kami. Ku ingin selalu mendengar suara-Mu dan ku renungkan setiap waktu sebab Kau milikku untuk selamanya sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah ku berjalan untuk selamanya sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah ku berjalan di dalamnya. Janji-Mu yang indah ku berjalan di dalamnya. Yesus
Sebab Engkau Tuhan yang sempurna, yang selalu memimpin setiap langkah kehidupan kami. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Makasih, nyanyikan bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti hidupku. Hidupku menggenapi carian Tuhan, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi lebih lagi kita bersama-sama katakan hidupku, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Jesus, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan yang hidup. Serukan lebih dahsyat lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita buka tangan kita ke dalam. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau
bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran. Dengan penuh pengharapan sekali lagi nyanyikan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sedang menjamah umat yang ada di rumah. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran bersama kami. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran di dalam hidupku. Kau besertaku selamanya. Mari setiap kita yang perlu jamahan kasih Kristus, perlu akan mukjizat Tuhan hari-hari, boleh melihat pengharapan itu sangat jelas ada di dalam. Angkat tangan. Kau bisa mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan dalam penyembahan. Kau berseru. Kau yang sedang beribadah di rumah, di ruangan manapun saat ini Tuhan ada dalam bentuk. Saat kau angkat tangan, Dia pasti turun tangan. Sembahyang, temukan jawaban yang ada di dalam Yesus. Setiap kami pagi ini Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran. Kau bersama
jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, selamat berjumpa lagi. Saudara-saudara dari GBLCF Pluit, satu anugerah Tuhan. Kalau saya dapat kesempatan lagi, boleh berbagi, bertemu saudara semuanya. Terima kasih buat Bapak Gembala dan keluarga yang memberikan saya kesempatan untuk berbagi. Hati dan pikiran yang bersih. Wajar yang namanya manusia, wajar loh ya, suka yang bersih. Dengan kata lain, kalau manusia suka yang kotor itu tidak wajar. Nah, segala sesuatu tentang kebersihan itu ternyata tidak dimulai di rumah, tidak dimulai dengan cuci tangan, tidak dimulai dengan bersihkan baju, mandi, tidak. Firman Tuhan luar biasa. Untuk bersih dalam hidup ini supaya kita kudus, supaya kita tahir, maka hidup ini harus bersih dimulai dari hati dan pikiran kita. Saya ulangi, untuk hidup bersih itu maka kita harus mulai dari hati dan pikiran kita. Luar biasa. Kita baca ayat yang pertama, Efesus 4 ayat yang ke-23. Ini yang Papa bersihkan. Ini yang Papa pulihkan. Ini yang Papa sediakan untuk kita anak-anaknya. Efesus 4 ayat 23. Ya, supaya hati ini dan supaya roh dan pikiranmu diperbaharui. Saya ulangi, supaya roh dan pikiranmu diperbarui. Nah, roh itu hati. Kalau pikiran betul-betul itu mindset kita ini. Saudara, kenapa ada firman seperti itu? Biarlah roh dan pikiranmu diperbarui. Roh, hati, dan pikiran kita diperbarui. Karena memang ini pusatnya kehidupan. Segala sesuatu dalam hidup ini itu pasti dimulai dari hati kita dan pikiran kita. Itu wajar semua. Orang mau bertindak apa-apa, orang mau melakukan apa-apa, pasti merencana dulu bukan? Mikir dulu toh. Nah, maka itu kalau pikirannya bersih, maka rencananya pasti benar, tindakannya benar. Kalau hatinya bersih, maka semua yang diputuskan itu pasti bersih dan benar juga. Maka itu jangan main-main. Efesus 4 ayat 23 ini penting untuk kita kenali. Nah, maaf. Suami istri ya yang gampang curiga. Tolong perhatikan. Suami istri yang gampang curiga. Saudara, saya harap nggak ada yang marah atau tersinggung kalau saya katakan ini. Jangan. Ternyata curiga itu dimulai dari hatinya sendiri yang sudah kotor dan pikirannya yang sudah kotor. Karena hati dan pikirannya sudah kotor, maaf. Maka kalau dia melihat orang lain, ya dia pikir orang itu sekotor pikirannya dan sekotor hatinya. Sehingga dia mencurigai orang lain. Wih, jangan-jangan dia begitu. Wih, pasti dia begitu. Nah, saya mau berkata, ini wajar. Maka itu orang curiga itu karena hatinya dan pikirannya yang kotor. Sehingga dia menganggap orang lain juga sama seperti dirinya. Aduh, maaf loh saya berkata ini. Orang yang hatinya bersih. Orang yang pikirannya bersih, saudara. Catat ini. Yakinkan diri orang itu. Bahwa saudara nggak pernah punya curiga dengan siapapun juga. Saya ulangi ya, ini kalimat penting. Orang yang hatinya bersih dan pikirannya bersih. Dia itu nggak akan bisa curiga kepada siapapun juga. Yakinkan itu. Nah, orang yang hatinya bersih dan pikirannya bersih. Hidup itu enak, saudara.
kemana-mana itu bebas. Maaf ya, ini konsep penting dalam hidup kita. Nah, selama COVID ini ada hal yang lucu. Nggak tahu, saya perhatikan tidak. Gini, ternyata virus corona atau COVID-19 ini itu kalahnya dengan sabun, saudara. Coba dengarkan semua pendapat para ahli, termasuk pemerintah. Cuci tangan dengan sabun, cuci tangan dengan sabun. Nggak cuma cuci tangan. Nah, terus logika saya. Nah, kalau memang cuma kalah dengan sabun, ngapain ribut-ribut vaksin? Ayo minum sabun yuk. Kan begitu maksudnya. Ya bukan. Lo serius loh. Ternyata virus ini kalahnya cuma dengan sabun. Lucu ya. Nah, tapi yang sudah masuk ke dalam itu nggak bisa dibersihkan dengan sabun. Yohanes 15 ayat 3. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahukan manusia kapan hati bersih, kapan pikiran bersih. Itu hanya ada di Yohanes 15 ayat 3. Begini kata Tuhan. Kamu memang sudah bersih. Bukan karena minum sabun dulu ya. Kamu memang sudah bersih karena segala firman yang telah kusampaikan kepadamu. Wih, saya suka melihat itu. Saya balik, saudara. Kapan pikiran kotor? Kapan hati kotor? Sama, mendengar firman orang. Ketika ada orang berfirman, ini untuk memudahkan ya. Kan Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Nah, ternyata pikiran ini kotor, hati ini kotor. Karena ada orang ngomong yang nggak benar, hoax dan sebagainya itu. Begitu kita terima firman orang itu, otomatis kotor. Otomatis itu. Maka itu sekarang kita milih. Kalau ada firman yang berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan. Ya kita lebih baik terima firman dong. Daripada terima perkataan orang yang bikin rusak hidup, bikin marah, bikin tersinggung, dan sebagainya. Oh, terima kasih Bapa di surga. Ternyata untuk membersihkan pikiran dan bersihkan hati. Cukup mendengar firman, menerima firman, lakukan firman. Wah, hidup ini bersih betul-betul. Nah, hidup yang bersih itu ringan. Nggak ada beban. Hidup yang bersih itu membuat aduh, semuanya jadi lega, jadi bebas. Serius, saudara. Nah, sekarang pilihannya di antara kita. Kita mau dengar siapa? Maaf, jangan tersinggung. Kenapa faktanya? Firman Tuhan itu sulit dihafalkan. Maaf ya, jangan marah. Tapi kok firman mama mertua gampang dihafalkan ya? Terus nyantol di sini. Maaf. Kenapa? Itu diingat terus, direnungkan terus. Maka itu hafal. Nah, itu buat kotor hidup. Di Alkitab tidak ada perintah baca Alkitab. Hafalkan Alkitab. Enggak ada. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk itu. Kalau ada saya protes duluan. Tapi yang ada, renungkan firman. Perkatakan itu siang dan malam. Beda loh saudara, membaca dan menghafalkan. Itu hanya menguasai permukaan. Tapi kalau merenungkan dan diucapkan, itu menguasai sampai ke sedalam-dalam hidup kita. Serius, maka itu kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena direnungkan tiap hari, terus diperkatakan. Ketemu ipar ngomong, tadi mama ngomong apa? Maaf. Karena tiap hari direnungkan dan diperkatakan, ya jadi hafal. Begitu seharusnya firman Tuhan, supaya membersihkan hati dan pikiran kita. Bapa kita itu luar biasa. Jadi, untuk membersihkan baju yang kotor, saudara bisa milih mau deterjen sabun merek apa banyak. Tapi untuk membersihkan hati dan hidup dan pikiran, cuma satu. Firman. 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 Kita menerima firman itu. Maka firman itu otomatis membersihkan kita. Tapi ada masalah. Apa itu masalahnya?
hati dan pikiran ini adalah dua bagian dalam hidup manusia. Maaf, yang paling jahat, saudara. Saya ulangi. Tidak ada bagian dari hidup manusia sejahat hati dan pikiran. Saya percaya saudara setuju dengan kalimat ini. Maka itu dua bagian ini yang paling sering menjadi incaran setan untuk melemparkan sampah-sampah. Begitu pikiran kita dan hati kita buka lebar-lebar, setan langsung melemparkan sampah. Begitu sampah-sampah dilemparkan setan ke pikiran dan hati kita, langsung hidup jadi kacau. Pasti kacau, saudara. Karena yang tidak muncul. Nah itu tadi, maaf. Orang di samping kita nggak ngapa-ngapain, tapi pikiran kita sudah rusak. Kita jadi curiga. Kita jadi nggak suka. Padahal dia nggak ada apa-apa. Cuma karena hati dan pikiran kita yang kotor. Saya percaya selama kita hidup sampai umur sekian ini, sudah sering tuh ngalami hal seperti itu. Orang itu nggak buat apa-apa, bahkan nggak mikir apa-apa. Tapi kita jadi curiga. Karena pikiran kotor, hati kotor. Maka itu jahat, saudara. Hati dan pikiran kalau tidak dijaga baik-baik, ngeri sekali. Udah, sekarang hati. Amsal 4 ayat 23. Begini kata Tuhan. Jagalah hatimu. Peliharalah hatimu. Guard your heart above all else. Jaga hatimu, pelihara hatimu, awasi hatimu. Lebih daripada apapun juga. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Saudara, kita harus kagum pada Bapa di surga. Kalau manusia secara umum jaga pipinya supaya tetap halus dan gak ada jerawat. Orang menjaga penampilannya supaya kelihatan keren dan begini. Wajar. Ada orang jaga mobilnya, ada orang jaga rumahnya, ada orang jaga kekayaannya. Lebih daripada apapun. Gak apa-apa, terserah. Tapi ingat mulai hari ini. Bapa kita tidak minta kita untuk menjaga apa-apa. Lebih daripada apapun. Kecuali menjaga hati kita. Berarti ini penting dong. Kalau sampai surga pesan jaga hatimu ya. Awasi hatimu ya. Pelihara hatimu ya. Berarti penting hati itu. Memang hati itu penting. Zaman dulu saudara. Zaman kerajaan-kerajaan dulu ya. Kita semua pernah baca sejarah. Satu-satunya yang sangat dijaga dan rahasia bagi setiap kerajaan zaman dulu adalah mata air. Ya, sumber air kerajaan itu. Pernah dalam sejarah, saya lupa kerajaan apa. Ada satu penasihat yang disumpah. Ternyata membocorkan rahasia air minum mereka di mana, tempat air di mana. Kepada kerajaan tetangga. Langsung dibunuh. Karena bahaya. Karena kalau sampai kerajaan lain yang ingin merebut kerajaan itu, nggak perlu perang, nggak perlu ongkos mahal, nggak perlu biaya mahal. Temukan sumber mata airnya, beri racun, maka semua penduduk itu mati. Nah kalau sudah mati nggak perlu perang. Nah ternyata cara iblis itu sama sampai hari ini. Dari dalamnya akan terpancar kehidupan. Nah karena kehidupan itu dari dalam hati, maka lawan katanya kehidupan adalah kematian. Itu sebabnya untuk membunuh, meracuni banyak orang, cukup racuni satu hati di orang itu. Ya, maka orang-orang di sekitarnya akan keracunan semua. Wih, ngeri sekali. Maka itu jaga hati ini. Jangan ada hal-hal lain yang merusak hidup ini. Selama saya hidup, saya belajar dari 3 benda kecil, sampah kecil yang iblis selalu buat untuk membuat racun dalam hidup kita. 1, khawatir. Wih, ini merusak. Begitu setan berhasil melemparkan kekhawatiran di hati orang itu, habis sudah. Dia nggak bisa berdoa, dia ketakutan. Contoh khawatir COVID ini loh. Saudara kan dengar bukan? Sebagian besar orang yang meninggal waktu kena COVID, itu yang membunuh bukan si COVID-nya, tapi stresnya orang itu loh. Dan itu betul.
Maka itu khawatir ini jahat, jangan anggap enteng. Was-was, jangan-jangan, ya kalau iya. Itu mengotori hati. Itu racun pertama, itu sampah pertama yang iblis gampang masukkan ke hidup manusia, ke hati kita. Hal yang kedua, nggak suka, jengkel, tersinggung. Ini hal kedua. Begitu kita dilempari kotoran itu, nggak suka, tersinggung. Sudah, langsung kotor hati ini. Begitu hati ini kotor, yang terpancar keluar. Ingat, lawannya kehidupan itu cuma kematian. Yang ketiga, macam-macam, bisa karena percabulan, ya, dan macam-macam. Tapi ini hal-hal kecil yang kita harus tahu. Nah, maka itu saudara, kalau Papa pesan Amsal 4:23, jaga hatimu, pelihara hatimu daripada apapun juga. Ya sudah kita turuti. Ya, khawatir, benci, jengkel, ya, percabulan jangan ada di hidup kita. Maka hidup ini akan tenang, hidup ini akan bahagia. Nah, mindset. Ya, dunia pakai kata mindset. Pola pikir ini sama. Saya beri contoh ilustrasi gampang sekali. Ada seorang yang nggak ngerti komunis sama sekali, nggak ngerti. Bahkan dia baru dengar kata komunis ketika ada orang memberi buku tentang komunis. Begitu dia baca, 3 bulan kemudian kita ketemu dia. Maaf, ini cuma contoh. Wih, dia berkata, aku sekarang jadi komunis. Loh, kok cepat sekali? Ya karena dia baca itu. Mindsetnya langsung berubah. Sama. Apa yang rajin kita baca, itu yang mempengaruhi pikiran kita. Apa yang rajin kita dengar, itu yang mempengaruhi pikiran kita. Maaf ya, lihat. Berapa waktu yang lalu banyak demo ini, demo itu. Dan rata-rata yang ketangkep masih anak-anak muda. Tahu jawabannya, kamu demo untuk apa? Enggak tahu. Loh, kok enggak tahu ikut? Ya karena kami disuruh, kami dikasih uang, kami kasih nasi bungkus. Nah itu mindsetnya berubah. Ya seneng rame-rame aja. Nah seperti itu hidup. Maka itu apa yang paling banyak kita dengar dan apa yang paling banyak kita baca, maka pola pikir kita akan terpengaruh. Terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya memutuskan hanya merenungkan firman Tuhan dan memperkatakannya itu. Yakinkan diri saudara. Hidup ini bersih, hidup ini merdeka, hidup ini nyaman, hidup ini enak. Karena pikiran dan hati kita ringan, bersih, nggak curiga, nggak was-was, nggak jangan-jangan, nggak takut ini, nggak khawatir. Tidak, saudara. Dan itu yang Tuhan janjikan. Tapi ada satu ayat yang kita harus hati-hati. Yeremia 17 ayat 9. Kita harus takut. Ya, Yeremia 17 ayat 9. Begini kata Tuhan. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada apapun juga. Tidak ada pribadi lain di dunia yang pernah berkata satu-satunya tempat yang paling licik, yang paling jahat. Licik itu artinya jahat. Banyak manipulasinya, banyak trik-triknya, banyak intriknya. Itu ternyata cuma hati. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada yang paling licik. Satu kali saya dalam keadaan tenang gitu, saya ngajar sekolah minggu, ada anak-anak tanya, Om, apa sih lebih licik dari yang paling licik? Aduh, saya sih nggak pernah siap, nggak pernah tahu akan ada pertanyaan seperti itu. Tapi hebatnya Roh Kudus, langsung masuk di pikiran kita. Anak-anak itu jadi ngerti. Saya tahu belut, tahu ya, belut, il, kecemplung oli. Ngerti enggak? Itulah hati manusia. Itulah hati manusia, jahat sekali. Kalau hati ini kita enggak jaga, itu dia. Maka kelicikan ada di hidup kita. Maka itu jangan main-main dengan hati. Jangan main-main. Dia ada dalam hidup kita. Dia ada di mana-mana kelicikan itu. Tergantung sekarang kita bagaimana cara kita mengatasi dan menjaga hati itu. Tergantung.
Puji Tuhan kalau kita strict, kita kuat, kita tetap ada pada jalur firman. Percayalah, hidup ini luar biasa. Jadi siap ya, hati kotor, pikiran kotor, karena kita dengar orang ngomong, baca sesuatu, lihat sesuatu. Hati bersih, pikiran bersih, karena firman Tuhan. Kan gampang toh seharusnya saudara. Tinggal kita milih mau yang mana. Maka itu yang hari-hari ini maaf. Hatinya sedang jahat. Pikirannya sedang kotor. Stop. Mulai hari ini ambillah keputusan. Untuk kita serius dengan Tuhan. Mengerjakan apa saja. Sesuai dengan firman-Nya. Kalau sudah begitu, hidup ini dijaga. Maka itu pemazmur pernah menulis di Mazmur 119. Dengan apakah seorang muda bisa menjaga kelakuannya bersih dari kejahatan, selain menjaganya dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Ada seperti itu. Jadi di masa-masa seperti ini saudara, supaya hati kita enggak kotor, pikiran enggak kotor. Ambil keputusan. Hanya firman. Hanya firman yang kita mau terima. Itu membersihkan kehidupan kita semuanya. Mazmur 24 mulai ayat 3 sampai 6. Tuhan berkata begini, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Selain orang yang bersih hatinya, suci tangannya. Nah, kalau tangan memang nggak ada kata pikiran, tapi artinya sama. Segala sesuatu yang pakai tangan itu bicara pekerjaan. Nah, menyatakan apa yang kita kerjakan itu adalah apa yang kita pikirkan. Karena dari pikiran itu keluar bentuk pekerjaan itu. Jadi Mazmur 24, saudara baca mulai 3 nanti. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus? Siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya? 2 syarat aja yang saya baca. Nanti saudara sisanya baca sendiri. Yang bersih hatinya, yang murni hatinya. Dan yang suci tangannya. Itu bicara tentang hati dan pikiran kita. Dengan kata lain. Kalau saudara dan saya tidak rajin-rajin membersihkan hati dan pikiran ini. Berarti kita nggak bisa ketemu Tuhan. Nggak bisa naik ke gunung Tuhan yang kudus. Kita nggak bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena kita nggak kudus. Murni hatinya. Wih, ini luar biasa. Coba saya mengakui. Menjaga hati dan menjaga pikiran untuk tetap bersih. Itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita belum bangun. Masih di tempat tidur. Tapi sudah melek. Ya, belum bangun. Masih di tempat tidur. Percaya enggak? Ada suara yang masuk. Entah ke telinga. Entah ke pikiran. Atau saudara buka WhatsApp saudara. Buka sosial media saudara. Baca. Bayangkan. Orangnya masih di tempat tidur. Tapi karena salah dengar, salah lihat, salah baca. Kotor sudah. Nah, apalagi setelah kita keluar rumah. Bahkan baru keluar kamar saja kalau pagi. Terus kita melihat barang yang gak beres di sekitar kita. Wih, bisa ribut itu pagi-pagi. Langsung kotor hati ini. Langsung kotor pikiran ini. Apalagi kalau kita sudah keluar rumah. Urusan ini, urusan itu. Wih, kotoran sampah-sampah dunia masuk semuanya, saudara. Jadi saya menyetujui kalau ada di antara saudara berkata, aduh susah. Menjaga hati dan pikiran tetap bersih itu susah. Saya setuju. Tapi bukan berarti nggak bisa loh ya. Bisa. Karena kita menjaga dengan firman Tuhan. Maka kalau hidup ini kita pakai menjaganya dengan firman Tuhan. Hidup ini akan luar biasa. Mazmur 73 ayat 1. Saudara, semua kita sering menyanyi. Ya, Tuhan itu baik. God is good all the time. Wah, sudahlah, nyanyilah sampai bagaimana. Ternyata menurut Mazmur 73 ayat 1. Bapa di surga tidak bisa baik kepada semua
anak-anaknya. Loh kok bisa begitu? Baca aja ayat itu. Yahweh itu baik kepada orang yang bersih hatinya dan murni hatinya. Coba bayangkan. Jadi jangan marah. Kalau ada di antara kita sempat kecewa, sempat jengkel dengan Tuhan, terus sempat ngomong begini, aku ini kurang apa Tuhan? Aku ini doa pagi rajin, doa puasa rajin Tuhan. Aku ini rajin baca Alkitab, kurang apa? Lihat kalau kamu berpersembahan, ngungkit-ngungkit lagi. Tapi kenapa Tuhan saya nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan? Kenapa doa saya nggak dijawab? Hari ini saudara menemukan jawaban. Kalau ada di antara kita yang sekian waktu terakhir ini tidak merasakan kebaikan Tuhan, maka dengan Mazmur 73 ayat 1, mau tidak mau saudara harus memeriksa hati dan pikiran ini. Pasti ada yang kotor. Mari kita menguraikan dengan cepat. Apa sih pikiran kotor? Apa sih hati kotor? Yaitu kelihatan dari tindak tanduknya setiap hari. Suka mencurigai orang. Sulit percaya orang. Timbul iri hati. Timbul dengki. Itu salah satu bentuk hati orang itu kotor dan pikirannya kotor. Maaf. Saudara pernah ketemu orang enggak? Pokoknya orang ini kalau lihat orang lain langsung sinis. Langsung di wajahnya, di matanya kelihatan. Seperti mencibir. Nah itu orang yang hatinya nggak beres, pikirannya nggak beres. Karena di mata dia semua orang salah. Yang benar cuma dia, padahal dia yang kotor. Maka itu penting sekali kita menjaga hati dan pikiran kita. Markus 7. Mulai ayat 20 sampai 23. Begini kata Tuhan Yesus. Yang dari luar itu nggak bisa mengotori hati dan pikiran kita. Tapi yang dari dalam itu yang mengotori dan menajiskan hidup kita. Maka itu dari dalam ini perlu kita bersihkan. Contohnya begini. Ada orang jatuh karena narkoba. Itu gara-gara dia itu. Kenapa aku diajak? Nah itu salah. Ada orang jatuh dalam perzinahan. Itu gara-gara dia itu. Kalau nggak ada dia aku nggak begini. Salah. Ada orang jatuh judi. Itu gara-gara dia. Kalau nggak ada dia nggak mungkin begitu. Hari ini bertobat. Jangan suka nyalakan orang lain. Jangan suka mencurigai orang lain. Bersihkan hidup ini. Begini arti kata Markus 7 ayat 20 sampai 23. Maaf, saya beri contoh Daud. Daud jatuh dalam perzinahan. Hampir semua orang berkata nyalakan Batseba. Itu salah. Batseba nggak salah kok. Itu jamnya orang mandi. Yang salah kan yang lihat. Betul tidak? Nah, kalau di hati Daud, di hati saudara, di hati saya, tidak ada hati kotor. Nggak ada hati perzinahan atau percabulan. Maaf loh. Mau ngelihat banyak orang yang telanjang pun nggak terpengaruh. Memang di dalam ini nggak ada apa-apanya. Tapi orang yang hatinya dan pikirannya sudah kotor dengan perzinahan. Lihat lemari aja bisa enggak pikirannya. Loh betul tidak? Yang salah kan pikirannya dan hatinya. Orang lain disalahkan. Nggak bisa. Saya beri contoh lain lagi. Kalau di hati orang itu nggak ada sifat mencuri. Nggak ada loh ya. Pas jalan, ada duit warna merah, 5 lembar lagi. Nah, kalau orang itu ada hati pencuri, pasti begini. Tuhan terima kasih, doaku engkau jawab tadi pagi. Awas kamu ngomong begitu. Orang yang nggak punya sikap mencuri di hatinya, dia bingung. Aduh ini uangnya siapa ya? Aduh kasihan yang punya uang ini. Nanti dia cari-cari di mana. Carikan satpam, security yang sedang bertugas. Tolong titipkan. Nah waktu saya ngajar ini ada yang nyeletuk. Nah satpamnya jujur atau tidak? Nah itu mulai. Berarti dia ikut mencuri juga. Nggak
urusan. Mau dia nggak jujur atau tidak, itu bukan uang kita. Nitipkan. Tolong ya Pak atau Ibu, kalau ada orang lewat celingak-celinguk di sini, mungkin ini uangnya dia. Nah, tapi ada yang jawab lagi. Terus kalau nggak ketemu satpam, awas kamu ngengkel terus. Saya jawab begini, tetap uang itu bukan uang saudara. Bawa uang itu. Sambil saudara jalan, lihat kiri kanan. Siapa yang sedang lapar, mukanya sedih apa, bagikan itu. Tapi orang, itu kalau yang nggak punya sikap mencuri. Tapi orang yang memang di dasar hatinya ada pencurian. Saya lagi lihat yang warna merah. Lihat yang abu-abu aja diambil. Tahu-tahu yang abu-abu berapa? Yang 2000-an itu loh. Maaf. Karena dari dalamnya yang nggak beres. Maka itu penting sekali dalam hidup kita, saudara. Bersihkan hati, bersihkan pikiran. Sungguh loh. Orang yang hatinya bersih, pikirnya bersih. Aduh, hidup itu enak. Hidup itu nyaman. Hidup itu tenang, saudara. Lega setiap hari. Jadi rajin-rajinlah untuk memeriksa hati itu. Tuhan janji. Dalam 2 Tawarin 16 ayat 9. Itu keren sekali. Hobi Bapa kita itu, jangan bilang makan, awas kamu. Hobi Bapa kita di surga itu setiap pagi. Matanya menjelajahi dunia, inspeksi. Begini bunyinya. Mata Yahweh menjelajahi seluruh bumi. Dan dia mencari cuma satu syarat. Orang yang bersungguh hati kepada dia. Begitu Papa menemukan ada orang yang bersungguh hati kepada dia. Baik, luar biasa. Begini katanya. Maka Tuhan melimpahkan kekuatannya atas orang itu. Melimpahkan loh, bukan memberikan. Apa bedanya melimpahkan dan memberikan? Kekuatan loh, saudara, jangan mikir duit lagi. Kekuatannya. Nah, waktu saya ngajar sekolah minggu, anak-anak tanya juga. Jadi apa om artinya? Tuhan melimpahkan kekuatan. Aduh, saya mikir apa ya? Saya nggak pernah ditanya seperti itu. Roh Kudus saya tanya, Papa saya jawab apa? Begini jawabannya. Itu wajah anak-anak. Wow. Orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Dan Tuhan menemukan orang itu. Maka Tuhan melimpahkan kekuatannya. Maka orang itu, saya bilang pada anak-anak itu. Pegang lampu, nggak pakai kabel, lampunya menyala. Wih, luar biasa bukan? Maka itu yang merasa loyo, lemah, malas, aras-arasan, ya nggak ada semangat. Maaf, hatimu nggak beres, gitu aja sudah. Ayo kita bersihkan mulai hari ini. Sungguh, kalau hati kita ini bersih, saudara, Tuhan itu gampang bekerja. Gampang bekerja. Nah, saya kembali ke Efesus 4:23 tadi. Jadi, kalau Papa ingin memperbarui pikiran kita dan hati kita. Nah, saya mau pakai istilah, ya ilustrasi. Tolong jawab. Yang ngerti mobilin, nggak ngerti mobil nggak usah ikut ngomong, ntar salah. Kalau hidup ini mobil, lalu antara pikiran dengan hati. Mana yang mesin, mana yang kemudinya atau setirnya. Ayo, ya. Kalau hidup ini mobil, maka mana setir, kemudinya mana mesinnya. Maka orang jawab, pikiran ini setirnya, kemudinya, betul. Hati ini mesinnya. Bayangkan kalau tidak ada Efesus 4:23, berarti setir dan mesin hidup kita nggak pernah diservis. Jadi apa itu hidup? Maka itu saudara tema yang Bapak Gembala beri buat kita belajar bulan ini. Hati yang bersih, pikiran yang bersih. Itu mutlak dalam hidup kita. Itu bukan cuma untuk keuntungan kita. Tapi orang-orang yang ketemu kita. Orang-orang di sekitar kita kena dampaknya juga. Ini luar biasa. Nah, hati kotor, pikiran kotor. Itu dalam bahasa Alkitab namanya munafik. Jelas? Saya ulangi. Hati kotor, pikiran kotor. Itu munafik. Orang yang pura-pura.
Untuk menutupi kebobrokannya, kejelekannya. Dia pura-pura rohani, dia pura-pura begini. Itu jahat di mata Tuhan. Saudara ingat, tidak ada hal yang begitu dibenci oleh Tuhan Yesus kecuali orang munafik. Ngeri loh. Tuhan Yesus lebih mudah kumpul orang berdosa. Tuhan Yesus bisa makan duduk bersama-sama dengan pemungut cukai. Orang-orang yang jahat itu. Tapi dengan orang munafik, dia sengitnya minta ampun. Maka itu mari hari ini kita mengambil keputusan. Bersihkan hati ini, bersihkan pikiran ini. Dengan memasukkan firman dalam hidup. Maka hidup yang bersih, orang-orang di sekitar kita pun akan melihat dampaknya. Orang-orang kalau ketemu kita yang hatinya bersih, pikirannya bersih. Enak loh saudara. Karena nggak ada apa-apa yang perlu ditutup-tutupi. Betul? Orang yang hatinya kotor, pikirannya kotor. Selalu coba nutupi ini, nutupi itu. Nggak ada gunanya. Tuhan tahu semuanya. Hari ini ambillah keputusan. Mulai dari kita suami istri, anak-anak, kakak, beradik, saudara-saudara, semuanya ambil. Aku mau bersihkan hatiku ini Tuhan. Aku mau bersihkan pikiranku lewat firman Tuhan. Masukkan firman itu di setiap hari di hidup kita. Apalagi yang pagi sampai malam ketemu banyak orang. Dengar ini, lihat itu. Maka semua akan masuk kotoran itu. Tapi begitu kita merenungkan firman, kita menerima firman. Hasilnya akan luar biasa. Senang loh hidup seperti itu saudara. Berbahagialah kita kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepadamu. Kami enggak mau tahu kapan pandemik ini berlalu. Tapi kami mau tahu satu hal, Bapa setia. Janjimu tidak ada yang batal, ya dan amin. Bapa terus kuatkan, hiburkan. Lewat firman Tuhan, semua saudara-saudara kami yang sedang tertekan, sedang terpuruk. Karena perekonomian mandek seperti ini, bisnis penting. Roh Kudus menolong kami semuanya. Bahkan setelah kami dengar firman-Mu, ternyata doa-doa kami nggak bisa terjawab. Karena hati kami kotor, pikiran kami kotor. Ampuni kami. Kami nggak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Karena hati kami kotor. Kami nggak bersih. Ampuni kami. Ada rumah tangga kacau berantakan. Sering curiga, sering cemburu. Ampuni kami. Untuk kami berubah hari ini. Bapa, betapa indahnya hidup ini kalau mau taat kepada Tuhan. Betapa indahnya hidup ini kalau kami bisa mentaati firman Tuhan. Betapa indahnya dan bahagianya hidup ini ringan. Ketika firman itu membersihkan hati dan pikiran kami setiap hari. Maka dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih Bapa untuk semua yang Papa sediakan buat kami. Berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Gembala. Berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala Senior. Berdoa untuk semua tim pelayanan di LCF Fluid ini. Terus lindungi, terus pakai. Makin hebat. Berkati semua tim yang menyiapkan semua pelayanan. Walaupun masih online. Berkati mereka. Bahkan saudara kami yang sempat mengikuti di sosial media akan firman ini. Semua kami juga akan membersihkan hati kami. Terima kasih Bapak. Untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh ini keputusan kami. Saudara, sebelum kita selesai dalam ibadah ini. Tunjukkan kepada Bapa di surga. Bahwa masing-masing kita berkeputusan untuk menjaga hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau keputusan itu Tuhan lihat ada, percayalah sepanjang perjalanan hidup kita, Tuhan memimpin, menjaga, melindungi kita. Itu sebabnya tinggalkan ibadah ini, kembalilah kepada tanggung jawab kita masing-masing dan jadilah berkat. Terimalah berkat dari kasih sayang Bapa di surga. Terimalah kebaikannya karena hati kita dibersihkan. Terimalah anugerah pengampunan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Dan bersekutulah bersama Roh Kudus. Maka kalau saudara dan saya tetap taat setia pada Roh Kudus, hidup disetir diatur oleh Roh Kudus, hidup ini nggak akan salah jalan. Semua berkat ini jadi milik saudara, milik saya. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat ini kita terima. Haleluya. Amin.